Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan sebuah materi mengenai filsafat matematika. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke, baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Idris yang akan memaparkan sebuah materi yang berjudul filsafat dan matematika pada bab 1. Nah, adapun yang dikaji di sini yaitu filsafat dan matematika. Ada dua konsep yang akan kita kaji di sini, yaitu filsafat dan matematika. Nah, sebelum itu kita sendiri harus mengetahui bahwa filsafat itu apa sih? Nah, secara etimologi atau istilah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang bernama philo dan sophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Nah, Pythagoras di sini yang pertama kali menggunakan istilah filosofia dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, dan apakah dia seorang yang bijaksana. Nah, filosofia berarti pencinta kebijaksanaan. Kemudian di filsafat itu ada beberapa yang dikaji, yang yaitu manusia, masyarakat, agama, pengetahuan, logika, etika, dan matematika. Kemudian adapun juga telah matematika yang dikelompokkan menjadi 3, dan antara lain itu ada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, di sini ontologi merupakan sebuah teori mengenai apa yang ada, membahas tentang hal yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Nah, ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, dan ontologi itu mengkaji secara sistematik dengan eksistensis. Nah, sebelum itu kan juga ada juga di sini dibilang kata ontologi berasal dari kata on dan logos. Nah, kata on pada bahasa Yunani padanannya itu yang dibilang being dalam bahasa Inggris, sedangkan kata logos padanannya adalah logi. Nah, kemudian ada aksiologi. Nah, kata aksiologi itu berasal dari kata aksios dan logos. Kata aksios dalam bahasa Yunani padanannya adalah value. Dalam bahasa Inggris itu the editor of Encyclopedia of Britannica. Nah, value atau nilai dalam bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang dimiliki manusia untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu pemecahan masalah. Kemudian secara sederhana, aksiologi dapat diartikan sebagai kajian tentang hakikat, jenis, ataupun tipe dan kriteria dari nilai, dan tentang keputusan judgment, dan khususnya dalam etika. Kemudian yang terakhir yaitu epistemologi. Nah, di epistemologi secara operasionalnya itu menyangkut pengkajian tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita katakan tentang bagaimana apa yang kita ketahui. Nah, kemudian pertanyaan utama epistemologi adalah tentang kebenaran atau cutoff, tentang kebenaran, yang dimana membahas bagaimana cara kita mendapatkan yang namanya pengetahuan mengenai objek tertentu, berfokus pada teori pengetahuan. Nah, kemudian di matematika. Nah, istilah dari matematika berasal dari kata Yunani atau biasa disebut dengan maten atau matenein, yang artinya mempelajari. Patut diduga bahwa kedua kata itu erat hubungannya dengan kata Sanskrit meda atau widya, yang artinya kepandaian, ketahuan, ataupun intelijensia. Nah, di sini matematika sebagai subjek kajian dimulai pada abad ke-6 sampai Masehi. Pythagoras membuat istilah matematik dari Yunani dengan mathema, yang berarti materi pelajaran. Kemudian Freud Henthal dalam Marpauk 2003 mengatakan bahwa matematika adalah suatu aktivitas manusia. Nah,
Di sini matematika dapat dianggap sebagai proses dan alat pemecahan masalah atau biasa disebut mathematics as problem solving. Proses dan alat berkomunikasi mathematics communication itu proses dan alat penalaran yang biasa disebut dengan mathematics as reasoning. Kemudian di sini ada juga pentingnya filsafat bagi matematika. Nah, filsafat matematika adalah bagian dari filsafat dengan berbicara tentang matematika dengan mengkaji asumsi-asumsi, landasan, dan implikasi matematika secara filosofis. Menurut Hertz tahun 1999. Nah, di situ kajian yang utama meliputi dua pertanyaan penting, yaitu apakah objek matematika itu eksis dan apa makna kalimat matematika. Kemudian, peran filsafat matematika antara lain untuk melakukan refleksi dan mempertanggungjawabkan matematika menurut Corners tahun 1960, serta mencangkup logika jenis-jenis inquiry yang berperan dalam matematika dan peran manusia dalam pengembangan matematika. Nah, cukup sekian dari pembahasan materi filsafat dan matematika dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan saya bahas di filsafat matematika yaitu mengenai bab 2, yaitu pembahasannya mengenai logika. Nah, di logika itu tersendiri akan membahas mengenai namanya apa perkembangan logika, term dan proposisi, silogisme, tabel kebenaran, logika matematika, proposisi matematika, dan fungsi kebenaran. Nah, yang pertama yaitu perkembangan logika. Nah, logika itu sendiri berasal dari kata logik dari bahasa Inggris dan logika sebagai bahasa Latin. Logik atau logikos yaitu Yunani. Ya, yang dimana bermakna ucapan atau akal budi yang berfungsi baik teratur, sistematis, dapat dimengerti, dan bagus. 2002. Nah, logika merupakan suatu pengetahuan yang dihasilkan oleh proses berpikir dengan cara atau pola tertentu menurut Surya Sumatri tahun 1999 dan mengkaji cara berpikir, metode, dan prinsip yang sahih untuk membedakan antara penalaran yang baik dengan penalaran yang buruk. Nah, terus itu filsafat logika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat dan justifikasi sistem logika. Nah, logika itu juga terbagi menjadi di atas 3 macam, yaitu format logik, metalogik, dan apriologik. Nah, adapun term dan proposisi. Term merupakan salah satu unsur-unsur yang ada dalam proposisi logika yang membangun suatu pengertian, atau term merupakan kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan dalam subjek dan predikat. Nah, proposisi adalah sebuah rangkaian yang di dalamnya memuat term-term atau pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term yang menegaskan atau menyangkal sesuatu. Nah, selanjutnya silogisme. Nah, silogisme merupakan suatu bentuk penarikan kesimpulan secara edukatif tak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan serentak struktur dari kalimat-kalimat yang masing-masing mempunyai suatu makna yang disebut benar atau salah, dan merupakan suatu bentuk formal dedukasi yang terdiri atas proposisi, dan kategori. Nah, adapun tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya adalah tabel yang digunakan dalam logika, khususnya dikaitkan dengan aljabar Boole dan kalkulus pernyataan. Tabel kebenaran ini digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau sahih secara logika. Nah, logika matematika adalah hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika, penelitian logis terhadap penalaran dan bukti matematis. Ciri khas logika matematika adalah struktur aksiomatikanya yang kesalahan formal semata-mata dalam arti kesahihannya tidak tergantung pada isi. Kedua, proposisi logika dan matematika. Proposisi matematika alat yang tepat untuk mengekspresikan pikiran,
Nah, proposisi menggambarkan pernyataan keadaan atau state of affairs. Nah, di sini proposisi yang hanya menggambarkan keadaan dalam arti menyatakan bagaimana sesuatu itu dan bukan menyatakan sesuatu itu. Proposisi logika itu sendiri tidak mewakili pernyataan keadaan dan konstanta logis yang tidak berada pada objek. Nah, proposisi matematika terapan merupakan pendukung kerangka suatu deskriptif sesuai peran matematika untuk memecahkan persoalan nyata dengan matematika sebagai proposisi yang sintetik. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan saya mengenai bab 2 pada pembahasan logika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang saat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Idris sebagai pembawa materi mengenai filsafat matematika pada bab 3, yang dimana di bab 3 ini membahas mengenai hakikat matematika. Nah, langsung saja. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas mengenai hakikat matematika, yaitu ada objek matematika, konsep dalam matematika, simbol dalam matematika, dan aksioma. Nah, kita beralih ke objek matematika pertama. Nah, abstraksi adalah proses pemisahan kualitas yang dimiliki sejumlah objek atau situasi dari kualitas yang lain. Selain itu, objek matematika juga dibangun melalui idealisasi dan generalisasi. Nah, objek matematika yang merupakan hasil proses abstraksi atau generalisasi muncul dari sistem personal yang dibuat oleh seseorang ketika lagi menghadapi sesuatu atau beberapa masalah. Nah, kemudian ada objek matematika dibagi menjadi dua golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu memenuhi atribut definisi, dan yang kedua ada objek yang tidak memenuhi atribut definisi. Kemudian objek matematika adalah benda pikiran. Maka untuk memahami matematika diperlukan ketajaman pemikiran, karena objek matematika adalah benda pikiran, maka kebenarannya itu pasti. Hanya saja kebenaran pikiran pada matematika ini merupakan sebuah empiris. Nah, kemudian poin kedua yaitu konsep dalam matematika. Nah, konsepnya merupakan hasil proses abstraksi diungkapkan dalam bentuk definisi matematika. Suatu konsep matematika dapat dibangun dengan fakta empiris dengan suatu abstraksi. Nah, terus adapun konsep merupakan unsur sistem matematika yang mengkomunikasikan pengertian atau menjelaskan sesuatu, dan dapat pula merupakan suatu metode yang bersifat abstrak dengan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk rumusan yang disebut definisi atau mathematical definition. Kemudian simbol dalam matematika. Nah, matematika merupakan sebuah bahasa atau simbol yang menyatakan suatu situasi atau suatu masalah besar pemecahannya. Fungsi simbol dalam matematika adalah sebagai alat komunikasi. Terus penggunaan simbol itu apa? Nah, penggunaan simbol yang tanpa makna meaningless atau dimaknakan sebagai meaningless itu menjadi ciri akan keunggulan simbolisasi dalam matematika dan logika. Kemudian apa kelebihan simbol dalam matematika adalah dapat mewakili gagasan secara tepat dan efisien. Kemudian aksioma. Nah, aksioma ini sebuah asumsi dasar tertentu dan merupakan pernyataan hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok di dalam suatu sistem. Suatu pernyataan dapat ditetapkan sebagai aksioma apabila dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misal tanpa harus melihat reaksinya.
gitu. Nah, aksioma adalah pernyataan yang nilai kebenarannya tidak menuntut bukti atau self-evident truths, atau dengan kata lain benar dengan sendirinya. Nah, kemudian ada poin ke 5, yaitu tata permainan bahasa matematika. Nah, konsep tata permainan bahasa atau bisa disebut dengan Liga Games, nah, yang oleh Wittgenstein 1953 dikenal dalam philosophical investigation melalui cerita imajinasi tentang tukang batu. Nah, di sini dia mengambil contoh tukang batu pada tata permainan matematika. Nah, dengan tukang batu dalam melakukan pekerjaan, istilah kata tata permainan bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu permainan bahasa merujuk kepada model primitif dari bahasa pendukung bahasa praktek yang cocok bagi anak untuk belajar, dan suatu bahasa yang utuh. Aritmatika membentuk tata permainan bahasa ketika orang melakukan pembuktian atau menyusun bukti. Nah, contohnya. Nah, kemudian bukti dalam matematika. Nah, pembuktian matematika memiliki dua makna, yaitu makna praktis dan makna teoritis. Nah, makna teoritis bersifat formal yang merupakan transformasi dari sederetan simbol tertentu yang berupa pernyataan formal dan mengikuti aturan logika atau aturan inferensi, seperti modus tollens, modus ponens, dan pembuktian dalam arti teoritis menjadi pembuktian yang bersifat formal dan ideal. Nah, adapun bukti dan kepastian matematis, adapun bukti dari proposisi, bukti dan konsep, bukti dan aturan, bukti dengan reduction ad absurdum, dan bukti dan eksperimen. Nah, kesepakatan dalam matematika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa matematika adalah suatu ilmu kesepakatan. Jadi di sini dibahas mengenai kriteria kesepakatan dalam matematika, tidak hanya merujuk kepada definisi, tetapi juga kesepakatan dalam rangka pengesahan suatu bukti. Kesepakatan dalam matematika memperhatikan kreasi sistem baru dari suatu gambaran atau sesuatu yang diwakili representasi. Bentuk matematika dari representasi mengadakan aturan-aturan grammar yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian ada penarikan kesimpulan dalam matematika. Nah, di sini penarikan kesimpulannya adalah penurunan dari suatu kalimat dari kalimat yang lain dengan mengikuti aturan. Penarikan kesimpulan secara logis merupakan bentuk suatu transformasi ekspresi. Salah satu ciri inferensi dalam matematika adalah adanya transformasi ke dalam bahasa simbol dan menggunakan aturan derivasi. Penarikan kesimpulan merupakan suatu aplikasi dari pemikiran mengikuti aturan dan merupakan transformasi dari suatu ungkapan. Kemudian ada sifat matematika. Nah, dapat dilihat bahwa pada gambarnya itu ada pengertian pangkal. Nah, di pengertian pangkal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kesepakatan, ada kesepakatan pengertian, ada kesepakatan aksioma yang ditetapkan atau yang ditetapkan. Kemudian deduktifnya adalah teorema atau pembuktian. Nah, Hilbert, tokoh aliran formalisme, berpendapat bahwa matematika adalah suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang, berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan secara sembarang, dan permainan hanya taat kepada syarat formal konsistensi. Nah, kemudian ada kebenaran matematika. Nah, kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang bersifat pasti, tetapi kebenaran yang termasuk kebenaran koherensi bersifat relatif dan bertumpu pada kesepakatan. Singkatnya, kebenaran matematika bertumpu pada kesepakatan berdasarkan sifat postulasional matematika. Kemudian, kebenaran matematika termasuk jenis kebenaran koherensi. Salah satu contoh bahwa kebenaran matematika bertumpu pada kesepakatan dan bersifat relatif dapat diperoleh dalam geometri. Kemudian, matematika sebagai alat bagi pemecahan masalah.
Nah, matematika adalah alat pikiran, bahasa ilmu, tata cara pengetahuan, dan menyimpulkan edukatif. Matematika di samping merupakan alat yang juga berfungsi sebagai bahasa. Kemudian pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah dunia dengan menggunakan matematika melalui tahap-tahap memahami masalah di bidang yang bersangkutan, menyusun model matematika, menyelesaikan model matematika, atau mencari jawaban model dan menafsirkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah yang nyata. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Nah, salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat matematika. Nah, dan yang poin-poin yang akan saya bahas mengenai aliran filsafat matematika yaitu ada Platonisme, logisisme, formalisme, dan intuitionisme. Nah, yang pertama kita akan membahas Platonisme. Nah, tokoh aliran ini adalah berasal dari Plato. Nah, Plato itu sendiri adalah seorang filosof kuno yang sangat terkenal dari Yunani yang lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Nah, ia juga dikenal sebagai seorang matematikawan atau murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Nah, Platonisme matematik atau mathematical Platonisme adalah pandangan metafisik bahwa banyak objek matematika abstrak yang eksistensinya terbebas dari manusia, bahasa, pikiran, dan praktik kehidupan. Nah, Platonisme matematika didefinisikan secara formal adalah pandangan bahwa ada objek abstrak, objek yang sepenuhnya non-spatiotemporal, non-fisik, dan non-mental. Dan B-nya itu ada kalimat matematika sejati yang memberikan deskripsi sebenarnya dan memberikan sesuatu yang nyata tersebut. Kemudian ada logisisme. Nah, tokoh utama aliran logisisme ini ialah seseorang filsafat yang terkenal yaitu bernama Russell. Nah, menurut Russell, logika dan matematika adalah hal yang sama. Ia dalam karyanya yang berjudul The Principles of Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika secara historis telah menjadi studi yang sangat berbeda. Nah, matematika telah dihubungkan dengan sains, logika dengan bahasa Yunani, tetapi keduanya telah berkembang di zaman modern. Nah, logika menjadi lebih matematis dan matematika menjadi lebih logis. Nah, konsekuensinya adalah bahwa sekarang menjadi sepenuhnya tidak mungkin untuk menarik garis between keduanya. Pada kenyataannya keduanya adalah satu. Nah, mereka berbeda sebagai anak laki-laki dan manusia. Nah, salah satu contohnya itu mereka berbeda sebagai anak laki-laki dan manusia. Logika adalah pemuda, matematika adalah kejantanan logika. Nah, kemudian formalisme. Nah, untuk formalisme ini tokoh utama dari aliran formalisme yaitu filsafat matematika yang bernama Hilbert. Nah, menurut formalisme,
matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Menurut pandangan formalisme, syarat minimal dari suatu sistem formal matematika tinggi adalah konsistensi. Matematika tersusun atas suatu koleksi dari sistem formal yang tidak mempunyai interpretasi atau konten. Ini berarti bahwa dalam suatu sistem formal yang sudah tertentu suatu pernyataan dikatakan benar jika dan hanya jika dapat diturunkan dari pernyataan lain dalam sistem tersebut. Kemudian ada intuitionisme. Nah, tokoh utama aliran filsafat ini merupakan yaitu Lucian Egbertus Jan Brouwer. Nah, ia adalah seseorang matematikawan yang berasal dari Belanda yang menemukan topologi modern dan orang yang pertama kali mengoreksi definisi dimensi. Nah, aliran intuitionisme merupakan pandangan matematika sebagai suatu aktivitas pikiran manusia yang terbebas dari bahasa dan basisnya adalah filsafat tentang pikiran. Matematika yang paling dasar terletak pada intuisi yang paling dalam atau primitif intuition. Nah, konstruktivisme dan pandangan yang lain. Dalam filsafat matematika, aliran konstruktivisme berpandangan bahwa adalah suatu keharusan untuk mencari sesuatu untuk mencari atau mengkonstruksi objek matematis untuk menunjukkan eksistensinya. Prinsip yang dipegang oleh aliran konstruktivisme adalah hanya berkaitan dengan matematika yang dapat dikonstruksi tegas dan jelas dengan kegiatan mental tertentu. Tokoh filsafat yang memiliki pandangan yang sejalan dengan konstruktivisme adalah Wittgenstein. Pemikiran Wittgenstein bahwa matematika sebagai hasil konstruksi manusia menghasilkan suatu budaya bahwa setiap individu mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai filsafat matematika pada bab 5 yang dimana membahas mengenai logika, bahasa, dan matematika. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang bahasa. Apa hubungan logika dengan bahasa, hubungan matematika dengan logika, hubungan logika dengan dunia, hubungan matematika dengan bahasa, dan apa hubungannya dengan dunia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama di sini ada bahasa. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu sistem komunikasi manusia yang menggunakan tanda-tanda seperti suara, gerak tubuh, atau simbol tertulis itu dikatakan sebuah bahasa. Nah, bahasa juga adalah suatu sistem atau simbol-simbol yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu, menerangkan hal-hal seperti objek material, mental internal dan eksternal, kualitas, relasi, dan fungsi. Nah, tanda logika, matematika, dan proses dan kejadian. Kemudian hubungan logika dengan bahasa. Nah, di sini dikatakan bahwa logika dapat digunakan sebagai landasan untuk berbahasa dalam rangka berkomunikasi dengan sesama manusia dan juga untuk menganalisa bahasa, komunikasi antar menganalisa bahasa. Nah, kemudian ada komunikasi antar manusia yang menggunakan bahasa memuat serangkaian proposisi yang logis. Nah, bahasa akan dapat ditangkap maknanya dengan baik dalam arti bahasa logis apabila dapat dinilai atau diukur dengan kesahihannya. Kemudian hubungan antara logika dan bahasa dipersatukan melalui aturan umum dan tata bahasa yang logis. Nah, kemudian apa sih hubungan matematika dengan logika? Tadi di situ yang di awal itu apa hubungannya logika dengan bahasa, sekarang apa hubungan matematika dengan logika. Nah, di sini dia katakan bahwa matematika sebagai sarana pemecahan masalah bersifat logis dan pembuktian dalam matematika yang bersifat logis. Nah, kemudian pembuktian secara logis artinya langkah-langkah dalam proses pembuktian, prinsip-prinsip penarikan kesimpulan secara logis atau inferensi logis. Nah, kemudian ada dua peran logika dalam matematika. Pertama, berkaitan dengan peletakan landasan matematika. Nah, yang kedua, logika juga merupakan cabang dari matematika dan membangun matematika sesuai dengan hakikat matematika dan menjadikan logika itu sendiri semakin berperan dalam matematika. Nah, kemudian pembahasan yang keempat yaitu hubungan logika dengan dunia. Nah,
Di sini dikatakan Wittgenstein mengatakan bahwa dengan istilah dunia adalah totalitas ruang logis, dan berarti logika bukan hanya teori, tetapi merupakan sebuah gambaran dari dunia. Nah, di situ dia katakan bahwa oleh karena itu logika dapat dipandang sebagai suatu jalan untuk menjelaskan dunia dengan cara menyatakannya dalam bentuk proposisi logis. Kemudian eratnya hubungan logika dengan bahasa dapat dijelaskan dengan pernyataan Wittgenstein. Nah, bahwa batas-batas dunia adalah juga batas-batas logika, dan batas-batas bahasa adalah batas-batas dunia. Kemudian pada pembahasan hubungan matematika dengan bahasa, nah di sini dikatakan bahwa linguistik atau ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji sebuah bahasa. Nah, linguistik matematis dapat dipandang sebagai bagian dari ilmu bahasa dan sebagian hubungan antara matematika dan ilmu bahasa yang merupakan bagian dari sains. Nah, pembuktian dalam matematika merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari penerapan aturan gramatika yang berarti mendeskripsikan tata permainan bahasa. Kemudian pada pembahasan hubungan matematika dengan dunia. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hubungan matematika dengan dunia itu sudah banyak, ada terhubung dengan sains, seni, matematika dengan seks, matematika dengan humor, matematika dan agama, matematika dengan politik, matematika dan jin, dan pencipta matematika. Nah, salah satu contoh matematika dari sains mungkin termasuk dari pelajaran dari fisika masuk, kimia juga masuk. Nah, kalau di matematika dan seni juga masuk di pemecahan nadanya, ada perhitungan nada-nada di dalam seni musik ya. Oke. Nah, dan banyak lagi ya lain-lain contoh-contoh dari hubungan matematika dengan dunia ya. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 6 yang dimana membahas mengenai matematikawan dan filosof matematika. Nah, adapun pembahasan atau yang akan saya bahas yaitu ada periodisasi sejarah, ada matematikawan zaman kuno, matematikawan zaman ke-8, zaman Renaissance, modern, dan filosof matematika. Nah, langsung saja yang pertama ke periodisasi sejarah. Nah, di sini dikatakan bahwa sejarah menunjukkan bahwa banyak matematikawan yang telah ikut berjasa dalam mengembangkan matematika dari zaman ke zamannya. Nah, perkembangan zaman berkaitan dengan perkembangan ilmu biasanya dibagi atas zaman kuno, zaman ke-8, zaman Renaissance, dan zaman modern. Nah, di sini yang kita akan bahas yang pertama yaitu matematika pada zaman kuno. Nah, di sini yang pertama ada Pythagoras. Nah, Pythagoras adalah seorang matematikawan sekaligus filosof. Nah, ia sebagai penemu rumus Pythagoras dan diakui sebagai matematikawan besar sekaligus ilmuwan. Nah, menurut Pythagoras, bilangan mengatur alam dan bilangan hanyalah sebuah tugas untuk menempati peran itu. Nah, kamilah yang mengatur bilangan di situ. Nah, yang kedua ada Euclides. Nah, Euclides ini adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, dia berasal dari Alexandria atau Mesir. Nah, Euclides ini adalah orang pertama yang membuktikan bahwa barisan bilangan prima tidak berakhir. Ia juga membuktikan bahwa formula 2 pangkat n kurang 1 dikali 2n kurang 1 merupakan bilangan sempurna jika 2n dikurang 1 adalah bilangan prima.
Nah, kemudian kita berlanjut ke matematikawan zaman ke-8. Nah, di sini yang pertama ada Brahmagupta. Nah, Brahmagupta adalah seorang matematikawan sekaligus astronom dari India. Ia lahir di Binmal, negara bagian Rajasthan di barat laut India. Nah, ia adalah orang yang pertama yang memberi aturan untuk melakukan perhitungan dengan bilangan nol. Nah, yang kedua ada Al-Khawarizmin. Nah, di sini Muhammad Ahmad bin Muza al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 lahir di Khawarizmi Khiva, nah, Uzbekistan. Nah, ia adalah matematikawan, astronom dan ahli geografi dari Persia. Nah, sumbangan utamanya pada matematika memberi landasan bagi perluasan dan mengembangkan aljabar dan matematika. Ia memberi pendekatan yang sistematis dan logis, untuk memecahkan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu ada matematikawan zaman Renaissance. Nah, di sini yang pertama ada seorang filosof yang bernama John Napier. Nah, ia dikenal sebagai seorang matematikawan atau fisikawan dan astronom. Di bidang matematika, Napier berjasa dengan penemuannya atas logaritma dan alat yang disebut Napier's bones atau tulang Napier. Nah, yang biasa digunakan untuk notasi desimal dalam aritmatika dan matematika umumnya. Nah, konsep logaritma merupakan alat matematis untuk melakukan perhitungan. Nah, yang kemudian ada lagi yang Galileo Galilei. Nah, di sini Galileo Galilei lahir di Pisa, Toskana, Italia dan meninggal di Arcetri, Toskana. Dalam bidang keilmuan, sumbangan Galileo lebih banyak di bidang astronomi. Galileo menghasilkan sebuah hasil kerja yang orisinil dan bersifat ramalan dalam matematika, yaitu paradoks Galileo tentang banyaknya bilangan asli dan kuadratnya. Kemudian selanjutnya ada matematikawan modern. Nah, di sini matematikawan modern ada yang pertama adalah Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang sangat terkenal. Sumbangannya di bidang matematika khususnya adalah pemecahan pada masalah kontemporer dalam geometri analitik untuk menggambar garis singgung kurva atau diferensial. Nah, dan mendefinisikan luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau integral. Nah, yang kedua adalah Gauss. Nah, Johann Carl Friedrich atau biasa disebut dengan Gauss adalah seorang matematikawan dan fisikawan dari Jerman. Ia memberi kontribusi yang signifikan di bidang matematika meliputi teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, dan geometri diferensial. Nah, yang terakhir yaitu ada pembahasan mengenai filosof matematika. Nah, di sini ada bernama Aristoteles. Nah, dia adalah seorang filosofis Yunani. Ya, Aristoteles ini dikenal sebagai orang pertama yang melakukan kajian secara formal terhadap logika yang pada abad 19 dimasukkan ke dalam logika formal modern. Usaha secara sistematis dilakukan oleh Aristoteles untuk mendeskripsikan pola yang mencangkup bukti dan menghasilkan suatu logika yang sering disebut dengan logika Aristoteles. Kemudian logika Aristoteles tentang jalan pikiran, ratiocinium, dan bukti yang diwujudkan dalam bentuk silogismus. Nah, kemudian ada Leibniz. Nah, di sini Gottfried Wilhelm von Leibniz atau biasa dikenal dengan Leibniz. Nah, dia digolongkan sebagai matematikawan dan filosof. Ia mengembangkan prinsip dari mesin Pascal ke dalam mesin hitung yang sangat fungsional dan dapat untuk membantu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Leibniz berpendapat bahwa yang utama dalam matematika adalah logika. Kemudian Leibniz adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah fungsi atau function dalam matematika yang dalam bahasa Latin disebut dengan equivalent. Nah, yang ketiga ada Wittgenstein. Nah, di sini nama lengkap dari Wittgenstein adalah Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Dia lahir pada tahun 1899 sampai 1899.
1950 di Wina, Australia. Wittgenstein adalah filsuf terbesar pada abad 20 dan memiliki peran sentral dalam filsafat analitik. Adapun kontribusi yaitu mendasar pada filsafat bahasa, logika, epistemologi, pemikiran, filsafat, dan matematika. Kemudian pemikiran filsafat Wittgenstein dituangkan dalam dua periode, yaitu periode Alternatus Logico-Philosophicus dan pemikiran periode akhir dituangkan dalam karyanya yang berjudul Philosophical Investigation. Nah, yang keempat adalah Lakatos. Nah, Imre Lakatos ini lahir pada tahun 1922 sampai 1974 di Hongaria dari keluarga Yahudi dan meninggal di London. Dia adalah seorang filsuf matematika dengan tesisnya tentang kemungkinan keliruan validity matematika dan metodologi pembuktiannya serta pembuktian kesalahan atau penyangkalan pada tahap aksiomatik dalam pengembangannya. Lakatos mengindikasikan bahwa teori klasik dalam filsafat matematika tidak memadai terhadap praktik penelitian sebenarnya. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai aliran filsafat matematika. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.